Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 97 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Sekilas redaksinya sama ya antara hadis ini dengan hadis sebelumnya, cuma nanti kita akan mengupas sisi yang berbeda dengan sisi yang kemarin kita kupas. Qala Rasulullah SAW, man la yarhamun nasa la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Kalau kemarin kita membahas tentang menyayangi sesama muslim, maka kali ini kita akan menyayangi sesama manusia sekalipun dia adalah non-muslim. Sekalipun dia adalah non-muslim. Bahwa non-muslim sekalipun dia perlu untuk kita beri curahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang sifatnya materi dan yang sifatnya non materi. Yang sifatnya materi adalah makanan, minuman, bantuan secara fisik. Sehingga kalau ada orang kecelakaan kemudian kita mau bantu, enggak usah tanya apa agamanya. Oh, saya Islam. Ormasnya apa? Habis, mati duluan nanti. Apalagi orang kecemplung sumur. Agamanya apa? Islam. Hijau apa biru? Nah, mati nanti, keburu. Langsung kita bantu. Ya. Makanya kalau kita mendengar ada berita tentang bencana alam terjadi di sebuah wilayah, siapapun yang terkena dampak bencana itu, maka kita bantu. Apakah dia beragama Islam atau tidak beragama Islam. Apalagi kalau beragama Islam. Ya. Yang tidak beragama Islam saja kita bantu. Ini kasih sayang, rahmat yang sifatnya materi. Yang sifatnya non materi apa? Doa dan nasihat. Apa? Doa dan nasihat. Doa, dia masih hidup, belum beragama Islam, kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Doa sama apa tadi? Nasihat. Ya. Ini sifatnya non materi. Ya. Dan biasanya nasihat itu akan mudah diterima kalau orang tersebut sudah merasakan kebaikan materi yang kita berikan kepada dia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan materi, duit, harta sebagai sarana untuk dakwah. Ada seorang musyrikin Quraisy namanya Safwan bin Umayyah. Saat dia masih musyrik, oleh Nabi SAW dikasih materi, dikasih harta, yaitu 100 ekor unta. Berapa harganya? Sapi berapa kemarin? 20-an. Kalau misalnya onta kayak sapi berarti berapa? 20 juta kali 100 berapa? 2 miliar. Dikasih sama Nabi SAW. Supaya masuk Islam. Didakwahi oleh Nabi SAW.
Ternyata setelah dikasih 100 belum mau masuk Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Kasih 100 lagi. Jadi berapa? 4 miliar. Masuk Islam? Belum mau masuk Islam. Sama Nabi diapain? Diambil lagi, ditambahi lagi 100 lagi. Berapa berarti? 6 miliar. Baru masuk Islam. Nabi SAW kalau untuk kepentingan dakwah nggak lihat materi berapa. Karena buat beliau dapat hidayahnya seseorang itu lebih mahal daripada materi sebanyak apapun. Itu yang namanya menjadikan harta sebagai tunggangan untuk mencari surga Allah SWT. Jadi rahmat kita kepada non muslim ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Materi tadi sudah kita kasih tahu, duit, makanan, minuman. Kemudian yang sifatnya non materi apa tadi? Doa dan nasihat. Baik Ustaz. Siapa yang tidak menunaikan ini maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Loh Ustaz, saya tahu tetangga saya ini jarang itu bantu-bantu orang lain, tapi sugih bae Ustaz. Mobilnya banyak, rumahnya megah. Katanya nggak dapat rahmat Allah kalau nggak merahmati sesama manusia. Rahmat Allah itu ada 2 macam. Yang pertama rahmat yang sifatnya umum, yang kedua rahmat yang sifatnya khusus. Yang dia dapatkan itu adalah rahmat yang sifatnya umum, yang itu oleh Allah diberi kepada siapapun, beriman atau tidak beriman, orangnya baik atau jahat, dikasih sama Allah. Itu rahmat yang sifatnya umum. Rahmat yang sifatnya umum itu apa? Ya kekayaan, ya kesehatan, ya, itu rahmat yang sifatnya umum. Tapi rahmat yang sifatnya khusus, yaitu hidayah, ketenangan hati, keberkahan harta, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mau menyayangi sesama. Jadi jangan kita terprovokasi dengan keadaan orang yang gak pernah menyayangi orang lain, pelit sama orang lain tapi tetap kaya. Karena yang dia dapatkan itu adalah rahmat Allah yang sifatnya umum, yang diberikan oleh Allah kepada siapapun. Adapun rahmat yang sifatnya khusus berupa hidayah, petunjuk, ketenangan batin, dan keberkahan harta, itu hanya diberikan kepada orang-orang khusus yang memenuhi syarat, dan salah satu syaratnya adalah kita menyayangi sesama kita. Ini yang bisa kita bahas hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok insyaAllah kita akan lanjutkan untuk mengkaji hadis yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.